35, beginilah firman Tuhan. Lalu datanglah ibu dan saudara-saudara Yesus. Sementara mereka berdiri di luar, mereka menyuruh orang memanggil dia. Ada orang banyak duduk mengelilingi dia. Mereka berkata kepadanya, "Lihat, ibu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau." Jawab Yesus kepada mereka, "Siapa ibuku dan siapa saudara-saudaraku?" Ia melihat kepada orang-orang yang duduk di sekelilingnya itu dan berkata, "Ini ibuku dan saudara-saudaraku. Barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku." Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak dan Ibu, saudara-saudari, dari kesaksian Alkitab kita diberi informasi bahwa setelah Yesus lahir, maka di hari kemudian Maria dan Yusuf meneguhkan ikatan mereka dari status bertunangan ke status pernikahan. Artinya, Yesus lahir dari seorang gadis. Dari hasil pernikahan Maria dan Yusuf lahirlah anak-anak laki-laki dan anak-anak perempuan. Dan mereka inilah yang disebut oleh Injil Markus sebagai saudara-saudara Yesus. Di sana dituliskan ada 4 saudara laki-laki Yesus, yaitu Yakobus, Yusuf, Yudas, dan Simon. Kemudian ada lagi saudara perempuannya, namun namanya tidak dituliskan. Itu bisa kita lihat dari Markus 6 ayat 3. Dalam nas khotbah ini, kedatangan Maria, ibu Yesus, dan saudara-saudaranya sesungguhnya itu didorong oleh rasa cemas akan keadaan Yesus yang sepanjang hari mengajar dan berkhotbah di depan orang banyak dan para tokoh-tokoh agama. Ditambah lagi terjadi ketegangan antara Yesus dan tokoh-tokoh agama tersebut atas ajaran dan khotbah daripada Yesus, dan juga mujizat-mujizat yang Yesus lakukan, kesembuhan-kesembuhan yang Yesus lakukan. Orang-orang yang tidak menyukai Yesus, khususnya para tokoh-tokoh agama, menfitnah Yesus bahwa apa yang dilakukan oleh Yesus itu adalah kuasa iblis, itu adalah kuasa Beelzebul, katanya. Maria ibu Yesus tidak tega melihat anaknya diperlakukan seperti ini. Rasa keibuannya mendorong Maria untuk peduli kepada Yesus yang hendak menjemput pulang ke rumah. Sebenarnya itu maksud daripada Maria dan saudara-saudaranya, mengajak Yesus pulang karena menjaga Yesus. Jangan-jangan orang akan membunuhnya, orang akan semakin banyak membenci dia karena ajaran dan khotbah-khotbahnya yang sangat membuat banyak orang tersinggung karena kebenaran itu. Maria juga berusaha sungguh-sungguh untuk mengetahui keadaan anaknya di luar rumah. Maria berusaha untuk mengetahui bagaimana kabar anaknya di luar. Apakah dia baik-baik saja? Apakah ia sudah makan? Apakah ia sudah minum? Bagaimana kesehatannya? Jangan-jangan ia kelelahan karena terlalu banyak berkhotbah dan mengajar. Fisiknya bisa lemah. Apalagi ia sering berada di tengah-tengah orang sakit, karena Yesus itu sangat sering berada di tengah-tengah orang yang hina, lemah, sakit, dan miskin. Di tengah-tengah orang sakit, Maria cemas. Jangan-jangan anak saya itu ketularan penyakit dalam tubuhnya. Maria sebagai ibu menunjukkan rasa tanggung jawabnya kepada anak yang dikasihinya. Karena itu dengan hati nuraninya, kekuatan kemanusiaannya, Maria ini memberikan pengertian kepada anaknya Yesus. Tapi tidak bisa ketemu. Dia hanya dari jauh. Bahkan disuruh seseorang, katakan kepada Yesus, ibunya dan saudara-saudaranya ada di luar. Tetapi Yesus tidak bertemu dengan Maria.
murid-murid saudara-saudaranya. Sehingga maksud daripada Maria dan saudara-saudaranya tidaklah tercapai. Maria ingin memberikan pengertian kepada Yesus agar jangan terlalu diporsir, jangan terlalu lelah. Itulah kemanusiaan dari seorang ibu, Maria. Kekhawatiran Maria semakin bertambah, sebab tokoh-tokoh agama juga berencana membunuh Yesus. Itu sampai ke telinga Maria. Siapa ibu yang tega membiarkan anaknya diancam, diteror, dan hendak dibunuh? Karena itu Maria bergerak dan bertindak. Dia mengajak anak-anaknya, saudara Yesus yang lain, mari kita jemput Yesus, abangmu, kira-kira seperti itu. Mari kita bawa dia pulang. Tetapi harapan ini tidak seperti yang mereka duga. Respon Yesus agak dingin. Bahkan terkesan Yesus seolah-olah mengacuhkan kedatangan Maria dan saudara-saudaranya. Dia hanya melihat sebentar, kemudian beralih lagi kepada orang banyak. Siapa ibuku? Siapa saudara-saudaraku perempuan dan saudaraku laki-laki? Ini mereka ini yang melakukan kehendak Bapa. Sebenarnya Yesus tidak anti kekeluargaan, anti persaudaraan, anti kekerabatan, tetapi Yesus menampilkan sesuatu yang baru, persaudaraan di dalam Tuhan. Jadi kedatangan Yesus dan saudara-saudaranya menciptakan dalam diri Yesus, membuat sebuah pengajaran baru bahwa persaudaraan di dalam Yesus tidak lagi hanya sebatas hubungan darah, hubungan dari anak dan ibu, anak dan bapak secara kedagingan. Tetapi siapapun dia yang melakukan kehendak Bapa, itulah saudaraku laki-laki, itulah saudaraku perempuan, itulah ibuku. Kemana Yusuf? Kenapa Yesus tidak mengatakan itulah Bapakku? Karena Yusuf tidak ikut serta ketika itu. Seandainya Yusuf juga ikut, siapakah saudaraku laki-laki, saudaraku perempuan, siapa ibuku, siapa bapakku? Tapi Yusuf ya kemungkinan tinggal di rumah Martuka. Amal dan Inang, mari kita lihat ada beberapa pesan firman Tuhan ini bagi kita. Yang pertama, kita lihat dari sisi Maria. Kasih adalah wujud kepedulian. Ini menjadi statement bagi kita. Kasih itu harus diwujudkan melalui kepedulian. Mari kita beri perhatian sejenak kepada Maria ini. Maria adalah ibu Yesus. Sikap Maria ini baik juga untuk diteladani. Maria sebagai ibu menunjukkan kasih sayangnya kepada Yesus lewat kepeduliannya atas keadaan Yesus. Memikirkan keberadaannya. Di mana anak saya? Dia sedang mengapain? Dia sedang melakukan apa? Bagaimana dengan lingkungan sekitarnya? Memang Maria belum secara benar mengenal siapa Yesus itu. Maria masih kurang percaya bahwa Yesus itu bukan lagi hanya sebatas anak secara kedagingan, tetapi Yesus itu adalah Tuhan. Maria masih kurang percaya dengan itu. Tetapi mari kita lihat dari sisi kemanusiaan Maria ini. Maria menunjukkan kasihnya sebagai bentuk kepeduliannya, pengawasan, dan sebagai ibu yang benar-benar bertanggung jawab akan keadaan anaknya. Maria sebagai ibu juga peka atas apa yang sedang dihadapi anaknya, apa yang akan menimpa diri anaknya. Maria tahu bahwa banyak orang di sekitarnya tidak menginginkan kehadiran, pengajaran, dan khotbah-khotbah serta perbuatan-perbuatan Yesus. Maria tahu itu. Tetapi Maria hanya melihat sebatas kemanusiaan bahwa dia adalah anaknya secara fisik. Maria kurang percaya bahwa anaknya itu, Yesus itu adalah Tuhan yang sedang diutus oleh Bapa untuk menyampaikan kabar sukacita, berita kerajaan surga. Maria berusaha mengawasi anaknya, bahkan bila perlu melepaskan anaknya dari rencana persekongkolan para tokoh-tokoh agama dan tokoh-tokoh partai untuk membunuh Yesus. Dia Muhammad rohani minumlah tuan kona. Lagi perlu dibikin, adung naik masyarakat narwah tuan kona. Ini sisi kemanusiaan yang kita lihat dari Maria. Memang benar Yesus adalah Tuhan. Dia anak manusia, tetapi dia adalah Tuhan. Yesus tidak perlu diawasi. Sebenarnya Yesus tidak perlu dikhawatirkan oleh Maria, sebab dia adalah Tuhan. Namun Maria sebagai ibu telah menunjukkan tanggung jawabnya sebagai ibu yang penuh kasih lewat kepeduliannya
kepada Yesus anaknya. Amang dan Inang ini mengingatkan dan mengajarkan akan tanggung jawab kita kepada anak-anak kita. Tanda kasih kita kepada mereka adalah bila kita begitu peduli dengan kehidupan anak-anak kita, anak-anak remaja dan sekolah minggu, peduli dengan masa depannya, peduli dengan kebutuhan fisiknya, kebutuhan psikisnya, dan kehidupan rohaninya. Karena itu kita tidak boleh begitu saja membiarkan anak-anak kita bergaul dengan bebas, tanpa ada pengawasan dari orang tua, dari ibu, dari bapak, tanpa ada bimbingan dan pendampingan. Kita harus memberi waktu kepada mereka. Jangan terlalu sibuk dengan pekerjaan dan kegiatan-kegiatan lain. Bila perlu, mari kita kurangi sedikit waktu yang biasa kita pakai bekerja agar kita boleh bersama-sama dengan mereka. Bagaimana perasaan kita sebagai orang tua mendengar anak SMP melakukan perbuatan asusila di ruang kelas? Bagaimana perasaan ibu dan perasaan bapak mendengar itu? Juga ada seorang mahasiswa, seorang siswa, atau seorang remaja yang berani berbuat menyiramkan air keras terhadap orang lain. Bahkan ada yang suka tawuran dan lain-lain sebagainya. Tidak ada orang tua yang anaknya menginginkan anaknya mengalami seperti ini. Peduli dengan dunia mereka dan kehidupan mereka adalah bentuk kasih sayang yang konkret dari orang tuanya. Sebenarnya tidak begitu. Tidak cukup lagi hanya membutuhi kebutuhan lahiriahnya saja. Tidak cukup lagi kita hanya membutuhi fasilitas sekolahnya, semua kebutuhan sekolah lengkap lengkap semuanya, dan kita fasilitasi dengan mengikuti perkembangan zaman. Sebenarnya itu tidak cukup lagi. Yang terpenting, mari kita melengkapi kebutuhan rohaninya. Kita butuhi mentalnya dan moralnya. Karena itu Amang dan Inang teruslah menyuruh anak-anak kita remaja ini mengikuti pembinaan remaja yang dilakukan gereja kita sekali, 2 kali 1 bulan, atau sekali 2 minggu. Nanti pada minggu siang setelah gereja remaja, mereka akan mengikuti pembinaan remaja. Karena itu jangan jemu-jemu, jangan bosan. Jangan ada orang tua mengatakan ini tidak perlu, terlalu lama, capek menunggu, udahlah mari kita pulang saja. Jangan dikatakan begitu kepada anak-anaknya, tetapi biarkanlah anak-anak itu. Sebab di sana mereka ditempa moralnya, mentalnya, keberaniannya, kemandiriannya, dan terlebih rohaninya. Itu begitu berharga sekali. Karena itu jangan disia-siakan. Mari kita terus menyuruh anak-anak kita mengikuti pembinaan remaja itu. Itu yang pertama. Dan yang kedua, pesan yang kedua, siapakah saudara Yesus? Yesus dengan jelas mengatakan Dia yang melakukan kehendak Allah. Sedikit banyak pastilah Maria dan saudara-saudaranya agak kesal, kecewa dan merasa tersinggung dengan ucapan Yesus yang mengatakan, siapa ibuku, siapa saudara-saudaraku. Kemudian Dia melihat kepada orang-orang yang duduk di sekelilingnya itu dan berkata, inilah ibuku, dialah saudaraku laki-laki dan saudaraku perempuan, dan dialah ibuku. Yang bisa saja Maria dan saudara Yesus tersinggung mendengar itu. Tetapi sebenarnya Yesus tidak anti kekeluargaan. Yesus tidak anti persaudaraan. Yesus tidak menyangkal Maria sebagai ibunya dan saudara-saudaranya. Yesus tetap memandang Maria itu sebagai ibunya dan keempat saudaranya itu adalah saudaranya. Kita masih ingat saat detik-detik kematian Yesus pun Dia masih menyebut Maria itu sebagai ibunya. Ibu, inilah anaknya. Sampai detik-detik kematian Yesus pun Yesus mengakui Maria itu ibunya. Ibu, inilah anak-anaknya. Padahal dia sudah di kayu salib. Dia sebenarnya sudah menampakkan kemuliaannya, ketuhanannya, tetapi dia masih tetap mengatakan inilah ibu, inilah anak-anak. Artinya Yesus tidak memutuskan hubungan kekeluargaan, kekerabatan itu. Yesus juga mengajarkan agar menghormati ayah dan ibu. Itu pokok pengajaran Yesus. Itu bisa kita lihat dalam Matius 15 ayat 4. Bahkan Yesus juga di pesta Kana, Yesus membantu sebuah keluarga yang saat itu kesulitan mendapatkan anggur. Yesus peduli dengan kehidupan kekerabatan. Yohanes 2. Di sini Yesus sedang mengajarkan sesuatu yang baru, yang belum pernah didengar sebelumnya.
Orang Yahudi menganggap siapa saudaraku, siapa ibuku, itu adalah pertalian darah, hubungan daging. Tapi Yesus membuka pengajaran yang baru. Yesus menegaskan bahwa hubungan persaudaraan itu tidak hanya sebatas hubungan darah, hubungan kedagingan, hubungan genealogis, tetapi lebih daripada itu. Yesus mengajarkan kepada orang banyak, termasuk ibunya dan saudara-saudaranya, bahwa semua orang yang melakukan kehendak Allah adalah saudara di dalam Allah. Artinya, dasar persaudaraan yang baru itu adalah kehendak Allah. Persaudaraan yang lama dasarnya adalah kedagingan dan pertalian darah. Persaudaraan yang baru yang Yesus katakan adalah melakukan kehendak Allah, siapapun dia. Kehendak Bapa di sorga haruslah menjadi bagian prioritas dari seluruh kehidupan kita aman ini. Karena itu baiklah kita berusaha membuang jauh-jauh hal-hal yang menghambat dan merintangi kita melakukan kehendak Allah. Bila itu merintangi, mari kita buang jauh-jauh. Mari kita berani mengatakan tidak untuk ini. Bila itu pekerjaan, bila itu rencana, bila itu cita-cita, bila itu pikiran-pikiran yang menghambat kita melakukan kehendak Allah, mari kita dengan tegas mengatakan tidak. Jangan membiarkan perhatian kita tersita kepada hal-hal yang tidak berguna, apalagi yang bertentangan dengan kehendak Bapa di surga. Namun dan bila kita jujur, sering sekali kita tidak melakukan kehendak Bapa dengan beragam alasan. Tidak sempat, tidak ada waktu, terlalu sibuk dalam pekerjaan, terlalu sibuk dengan urusan rumah tangga, keluarga, terlalu sibuk dengan urusan pesta adat arisan, dan banyak alasan lainnya. Karena itu Yesus mengajak semua umat percaya agar memprioritaskan kehendak Bapa, melakukan pekerjaan Bapa. Tuhan tidak mengatakan kita tidak mementingkan pekerjaan, urusan kekeluargaan, urusan adat dan arisan dan semuanya. Tapi mari kita berhikmat, bijak untuk menetapkan mana yang lebih prioritas, yaitu kehendak Bapa. Yang ketiga, siapakah anggota keluarga Allah? Yesus mengatakan dia yang melakukan kehendak Bapa. Pastilah Yesus tahu kondisi keluarga dan pribadi saudara-saudaranya, sebab dia satu keluarga dengan Yusuf dan Maria. Namun Yesus menawarkan sebuah keluarga baru, yaitu keluarga kerajaan Allah. Jadi tidak lagi hanya keluarga Pardede, keluarga marga-marga lain, tetapi keluarga kerajaan Allah. Yesus menawarkan keluarga baru ini. Keluarga kerajaan Allah ini tidak ada hubungannya, tidak ada hubungan pertalian darah di sana. Karena itu setiap orang yang mau masuk menjadi keluarga Allah pertama-tama adalah melakukan kehendak Bapa di surga, melakukan kehendak kepala keluarga, yaitu Allah. Setiap orang harus menjadi seorang anak Allah bagi keluarga Allah. Dan hubungan darah tidak akan dapat membawa kita memasuki keluarga Allah. Ayah atau ibu tidak dapat menjamin anaknya menjadi bagian dari anggota keluarga Allah karena hubungan darah, karena hubungan genealogis, tetapi iman secara pribadi melakukan kehendak Allah. Bapak dan ibu kita tidak bisa membantu anak-anak kita itu masuk ke dalam kerajaan Allah hanya dengan syarat karena dia anakku, ibana tubuhku, samarga Allah ibana. Tidak. Tetapi itu mandiri. Siapa yang melakukan kehendak Bapa, dialah yang masuk dalam keluarga kerajaan Allah. Sebab Yesus begitu tegas mengatakan bahwa saudaranya laki-laki dan saudaranya perempuan dan ibunya adalah melakukan kehendak Bapa di surga. Dan ini tidak menyangkal alang dan ingat bahwa memang anugerah Allah itu diberikan dengan cuma-cuma. Bukan karena kita melakukan kehendak Bapa kita menerima keselamatan, tetapi karena anugerah. Tetapi Allah mau mengatakan, tunjukkanlah engkau sebagai anggota kerajaan Allah yang sudah terpilih melalui sikap dan tindakan selalu senantiasa melakukan kehendak Bapa di surga. Karena itu, sebagai bagian dari anggota kerajaan Allah, kita harus bersikap sesuai dengan aturan dan peraturan yang terdapat dalam keluarga Allah. Beberapa di antaranya mari kita lihat epistel tadi, Kolose
3 ayat 12-14. Inilah aturan-peraturan yang ditetapkan di tengah-tengah keluarga Allah, mengenakan belas kasihan, murah hati, rendah hati, lemah lembut, sabar, dan juga sabar terhadap yang lain, mau mengampuni, mengenakan kasih, memiliki iman, pengharapan, dan kasih, seperti hukum kita tadi. Dan yang terbesar di antaranya adalah kasih. Kita hidup satu keluarga dengan Yesus, sebab Dia saudara kita. Yesus mengatakan, inilah saudara-saudaraku yang melakukan kehendak Bapa. Artinya abang dan ina, status kita, kedudukan kita sama seperti Yesus di hadapan Bapa di surga sebagai saudara. Tetapi ada yang harus kita tunjukkan. Kalau memang kita menyadari, mengakui bahwa kita adalah saudara Yesus, setara dengan Yesus, karena itu mari kita tampilkan hidup yang seperti ditampilkan oleh Kristus Yesus dalam kehidupannya. Marilah kita menunjukkan karakter seperti yang dimiliki oleh Yesus, sebab Dia saudara kita. Akan merasa malulah Yesus melihat saudaranya tidak sama karakternya dengan Dia. Karena itu mari kita berusaha serupa dan setabiat dan sekarakter, meniru perbuatan dan ucapan Yesus. Ini tentu tidak sulit abang dan ina, asal kita menyadari bahwa kita telah dipilih, dikuduskan, dan bahkan dikasihi seperti yang dituntut oleh epistel. Artinya kita memiliki kekuatan untuk itu. Karena itu sebagai umat pilihan, kita berada dalam satu persekutuan keluarga Allah. Karena itu marilah kita saling mendukung dan sehati, sepikir, untuk melakukan kehendak Bapa di surga. Marilah kita bergotong royong secara bersama-sama menyelesaikan rumah Bapa kita, gereja ini. Sebab kita adalah anggota keluarga Allah. Kita sedang berada di rumah Tuhan. Dalam kondisi ini, secara fisik, rumah Bapa kita itu butuh kerjasama untuk menyelesaikannya. Jangan ada dari antara anggota keluarga Allah yang tinggal diam, tenang, menunggu. Tetapi mari kita saling berpartisipasi. Mari kita berikan bagian kita masing-masing sesuai dengan kemampuan kita, tentu dengan harapan akan belas kasihan Tuhan. Bila Yesus mau menjadikan Dia menjadi saudara-saudara kita, berarti tidak ada alasan bagi kita untuk menjadikan semua orang menjadi saudara-saudara kita. Amin. Kita berdoa. Terpujilah Engkau, Bapa kami, yang selalu memelihara hidup kami, begitu peduli dengan pertumbuhan kerohanian kami. Karena kami merasakan Tuhan masih mengizinkan kami untuk boleh menikmati hari Tuhan. Kami bertemu dengan Tuhan di rumah-Mu yang kudus ini, ingin mendapatkan sukacita yang baru, semangat yang baru, dan kami ingin dikuatkan, diteguhkan untuk meneruskan perjalanan kami. Firman-Mu Tuhan telah kami dengarkan, mengingatkan kami bahwa kami adalah saudara-saudara Yesus, dan menuntut kami untuk melakukan kehendak Bapa. Sebab Engkau menjadikan kami menjadi satu keluarga dalam keluarga kerajaan Allah. Meskipun kami masih tinggal di dunia ini, tetapi persaudaraan dan kekeluargaan itu Tuhan berikan bagi kami. Karena itu Tuhan, bantulah kami, tolong dan kuatkanlah kami untuk melakukan kehendak-Mu dalam kehidupan kami, untuk memprioritaskan bahwa pekerjaan-Mu itu adalah yang terbaik. Namun bukan berarti kami tidak peduli dengan pekerjaan, urusan rumah tangga, urusan adat istiadat, dan lingkungan kami. Tetapi bimbinglah kami Tuhan, arahkan kami, supaya kami memiliki hikmat dan kebijaksanaan, mengatur hidup kami, lebih mengutamakan kehendak Bapa di surga. Bapa, tolonglah kami sebagai anak-anak-Mu, bantu kami untuk selalu berpartisipasi, untuk mempersembahkan yang boleh kami berikan, untuk membangun dan meneruskan, bahkan menyelesaikan rumah Tuhan ini secara fisik. Biarlah itu kami tunjukkan lewat iman kami,
dan kasih kami, sehingga kami tidak bersungut-sungut dan jemu-jemu untuk memberikan persembahan kami untuk pembangunan gereja. Sertai kami seluruhnya yang hadir pada saat ini, sehingga iman kami selalu bertumbuh setiap minggu, setiap hari, bahkan setiap kami mendengar firman-Mu. Dengarlah doa dan permohonan kami, karena Kristus kami berdoa. Amin.